Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Kali ini kita akan membahas soal lagi ya, yaitu di penalaran analitis. Oke, jadi di soal ini yang ditanyakan adalah tentang posisi. Berarti kita harus mencakar gitu ya, untuk memudahkan kita menjawab soal ini. Nah jadi di sini ada beberapa jenis buah mangga, yaitu buah mana lagi, arum manis, madu, cengkir Indramayu, lalu jiwo, gedong gincu, alpukat, dan golek. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 jenis buah ya, teman-teman. Jadi untuk memudahkan kita mencakar atau menulis, kita tulis dulu singkatan-singkatannya gitu ya. Oke, kita mulai dari yang mana lagi. Jadi yang buah mana lagi itu kita simbolkan saja MI. Kemudian arum manis AM. Kemudian madu kita simbolkan MD saja ya, MD. Cengkir Indramayu kita simbolkan CI, lalu jiwo kita simbolkan LJ, kemudian gedong gincu kita simbolkan GG, kemudian alpukat itu kita simbolkan AL, dan golek kita simbolkan GO saja ya. Oke, jadi di sini katanya ada 4 bibit yang di samping kiri dan di samping kanan. Jadi kita lihat dulu beberapa kata yang sekiranya penting. Oke, kita kita tulis dulu yang posisinya itu sudah ada ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini katanya mangga alpukat. Jadi si alpukat ini itu ada di samping kanan dari si mana lagi. Berarti alpukat ini yang di samping kanan, berarti mana lagi yang di samping kiri gitu ya. Oke, kemudian apalagi yang ada? Kalau ini bibit mangga lalu jiwo ditanam di sebelah kiri arum manis, berarti arum manis yang di kanan, kemudian yang di kiri itu si lalu jiwo. Nah, oke. Kemudian ada di sini dikatakan bibit mangga gedong gincu itu diantara mangga madu dan mangga arum manis. Nah, di sini udah ada arum manis nih. Nah, terus dikatakan kalau si mangga gedong gincu itu diantara, berarti si gedong gincu yang di tengah. Kemudian yang di samping sini itu berarti si mangga madu MD gitu ya. Kemudian apalagi? Cengkir Indramayu itu ditanam di antara golek dan lalu jiwo. Nah, di sini udah ada lalu jiwo, berarti golek yang di sini, kemudian cengkir Indramayu yang di sini, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi cakar dulu, tulis dulu yang posisinya itu sudah jelas dikatakan gitu. Misalnya dia di kanan atau di kiri. Kemudian untuk kalimat-kalimat yang di antara itu, teman-teman kerjanya belakangan supaya posisinya jauh lebih jelas gitu ya. Nah, terus ditanyakan di sini buah mangga jenis apa yang ditanam di sebelah kanan? Di sebelah kanan cengkir Indramayu. Cengkir Indramayu itu yang ini, berarti yang ditanam di sebelah kanannya si cengkir adalah si golek, kayak gitu. Sehingga si gedong gincu. Jadi jawaban yang paling benar itu ada pada pilihan jawaban E, yaitu gedong gincu. Oke, teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang merasa perlu untuk latihan soal lebih banyak lagi, nah teman-teman aku rekomendasiin untuk bergabung di
kelas ide ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses melihat updatean soal-soal baru, latihan-latihan soal, dan teman-teman juga akan mudah untuk melihat pembahasan soal. Jadi untuk di kelas ide ini teman-teman penonton dari Mars Entertainment punya privilege untuk mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode Mars ASN kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke teman-teman semua, jadi ini nomor 6 ya. Nah di nomor 6 ini ditanyakan bahwa dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan. Nah jadi di sini itu dikatakan bahwa dalam sebuah acara makan malam, Lita dan 7 orang kawannya duduk mengelilingi meja bundar. Nah 7 ditambah 1 itu sama dengan 8 orang ya teman-teman. Kemudian duduk di meja bundar, berarti kita buat saja segi 8. 1, 2, 3, 4. Tunggu, kurang jelas ya. Ini 1, oke, 2, 3, 4, salah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apaan ya, anggap saja kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk mempermudah di sini aku kasih tanda lagi ya. Terlalu kecil. Nah, ada 8 orang. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya si Lita duduk berhadapan dengan si Vicky. Tunggu dulu ya teman-teman. Nah jadi untuk mengerjakan soal-soal seperti ini teman-teman lihat kalimat-kalimat penting seperti posisi Lita dan Vita itu saling berhadapan. Berarti antara di sini dan di sini, antara di sini dan di sini, dan seterusnya gitu ya. Kemudian dikatakan tempatkan Rika yang diapit oleh si Desi dan Lita sekaligus berhadapan dengan Nunu. Selanjutnya ikuti petunjuk sehingga kita bisa menemukan jawabannya kayak gitu. Jadi Lita dan Vicky ini katanya duduk berhadapan. Kemudian Nono berhadapan dengan si Rika dan diapit oleh Desi dan Lita. Kemudian Irma dan Mida duduk bersebelahan. Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Sita duduk berhadapan dengan Irma. Oke, jadi coba kita taruh di mana saja. Di sini misalnya si Lita. Jadi pokoknya dimanapun kita taruh kan dia akan berhadapan gitu ya. Jadi misalnya kita tulis saja di sini Lita itu berhadapan dengan si Vicky. Oke. Kemudian si Nono berhadapan dengan Rika
yang diapit oleh Desi dan Lita. Nah, di sini udah ada Lita, berarti kita taruh saja si Desi di sini. Kemudian Rika di sini. Kemudian ditulis lagi Irma dan Mida duduk bersebelahan. Ini kita skip dulu Irma dan Mida. Ini dulu ya. Irma dan Mida. Nono duduk di antara Vicky dan Mida, berarti kita, nah ini Irma dan Mida katanya duduk bersebelahan, berarti si Mida tidak mungkin di sini gitu ya teman-teman. Berarti kita tulis Nono duduk di antara, berarti kita tulis di sini Nono, kita tulis di sini V, ini kan udah ada Vicky nih, berarti kita tinggal tulis Mida. Kemudian si Irma dan Mida itu duduk bersebelahan, berarti kita tulis saja di sini Irma, Mida duduk bersebelahan. Kemudian Sita duduk berhadapan dengan Irma, Sita duduk berhadapan dengan Irma. Kemudian ini udah selesai gitu ya teman-teman. Udah ada 8 orang. Makanan ditawarkan secara bergiliran dari tangan ke tangan. Dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan? Dari tangan si Desi dan Vicky gitu ya. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah si Desi dan Vicky. Jadi sebenarnya karena ini mejanya lingkaran gitu ya teman-teman, tidak masalah teman-teman akan memulai dari mana. Kalau tadi aku mulai dari yang di sini dulu, tapi kalau teman-teman mau mulai si Lita dari sisi yang ini itu bisa juga. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja, berpikir aja secara logis kira-kira dengan cara seperti apa aku lebih mudah untuk menyelesaikan soal ini, kayak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.